Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, bahkan rasa takut yang berlebihan. Selain itu ada peristiwa alam seperti bencana alam, konflik antar agama dan antar sesama. Belum lagi ditambah peristiwa mencekam ketika wabah COVID-19 yang beberapa tahun telah menyebar, tahun 2020, 2021, 2022, ya, menyebar dan mewabah hampir di setiap negara, ya. Jadi itu hampir di setiap negara. Bahkan rumah tempat di mana kita berdiam, kita semua diliputi perasaan takut, cemas untuk berjumpa dengan sesama dan keluarga. Kita harus menggunakan standar protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, ya. Kemudian kita harus, ya, memperhatikan kesehatan kita, makan makanan yang bergizi, ya, melakukan aktivitas olahraga yang teratur, ya, supaya, ya, COVID-19 itu yang mungkin terpapar atau tidak terpapar kepada kita, ya, tidak jadi menghampiri kita. Bahkan lockdown, ya, gereja-gereja misa menggunakan misa online, ibadat online, ya. Dan pada akhirnya kita juga akibat COVID kita bisa menggunakan jalur online ini, ya. Walaupun tidak COVID, sarana ini efektif, ya, agar kita bisa bersemuka dalam jalur online ini. Jadi situasi takut itu menghasilkan sukacita, ya. Dalam situasi ini kita merasa seperti di dalam perahu yang terombang-ambing oleh situasi kehidupan. Jadi kita sekarang berada di dalam perahu, terombang-ambing. Situasi tidak bisa menentu, kita tidak bisa merasakan, ya. Kegelisahan yang kita alami hanya bisa kita rasakan, ya. Galau yang kita alami hanya bisa kita rasakan, merana yang kita alami hanya kita yang bisa merasakan. Padahal, ya, Allah tahu kita gelisah, galau dan merana. Maka kita harus bersandar kepada Allah. Ada situasi masalah di dalam keluarga, kita tidak bisa ikut membantu, memecahkan, ya. Kita hanya bisa memberikan dukungan doa dan semangat di tempat ini, ya. Seharusnya kita bisa membantu, menolong, ya kan. Bahkan untuk terakhir kali melihat orang yang kita cintai, misalnya istri, anak, saudara-saudari, orang tua, tidak bisa. Karena kita harus menjalankan situasi ini. Dan itulah, ya, yang membuat kita menjadi gegana tadi itu, gelisah, galau dan merana, dan memiliki rasa takut yang luar biasa. Kita di dalam perahu terombang-ambing oleh situasi kehidupan. Hidup seolah-olah tidak ada harapan dan tidak memiliki tujuan. Jadi di tempat ini kita, ya, seharusnya memiliki harapan yang kuat. Tetapi ketika kita berada di situasi ini kita tidak memiliki harapan. Semua cita-cita, usaha kita, karya kita, pengabdian kita sia-sia, ya, seakan-akan hancur semuanya. Kiamat sudah melanda diri kita dan kita tidak bisa lagi bangkit. Mengapa itu terjadi? Ya karena akibat kesalahan kita, akibat kelalaian kita, akibat kita masuk dalam pencobaan, akibat kita terbuai dalam situasi dunia. Nah, hal ini menjadi suatu persoalan, ya. Nyali menjadi ciut ibarat perahu di lautan lepas, kita menjadi takut untuk berlayar lebih jauh, ya. Kita jadi meninggalkan setelah aktivitas yang baik kita, ya. Jadi kita seperti berlayar itu, tapi berlayar, ya, tidak memiliki arah. Goncangan angin badai dalam hidup membuat kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh. Makanya gereja Rutan Okumene ini, pengurus-pengurus gereja itu harus terus mengajak saudara-saudara kita untuk datang di rumah Tuhan ini, supaya goncangan angin badai dalam hidup membuat kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh itu tidak jauh. Tuhan itu hanya sejauh doa, ya. Apakah memang Tuhan begitu jauh? Ya. Jadi banyak di antara saudara-saudara kita tergoncang dia imannya, apalagi yang memang imannya sangat lemah atau tidak beriman lagi. Agama itu hanya KTP saja, ya. Untuk hadir di tempat ini sangat sulit. Banyak sekali kesulitan, ya. Marah dengan Tuhan lah, padahal sebenarnya yang salah dia, ya. Marah dengan pengurus gereja, ya kan. Marah dengan situasi, ya. Jadi marah semuanya. Situasi itu dianggap menyusahkan dia dan neraka bagi dia. Bagaimana menghilangkan neraka bagi dia? Ya, ajak ke rumah Tuhan ini.
Tidak ada situasi itu bisa mereda kalau tidak ke rumah Tuhan ini. Memang apakah situasi pergi ke rumah Tuhan bisa membuat dia cepat segera reda? Emosinya, sakitnya, masalahnya. Tidak. Kalau dia tidak mau mengampuni, dia tidak akan bisa disembuhkan dan dipulihkan. Ingat, syarat pengampunan itu, syarat penyembuhan, syarat pemulihan itu. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan, ya kan, tidak mengampuni orang. Mau diampuni tetapi tidak mau mengampuni, ya tidak bisa. Ya. Maka hal-hal yang galau itu, hal-hal yang gelisah itu, hal-hal yang merana itu memang hanya bisa diobati dengan kehendak Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih ya, kita mungkin kembali dulu ya, ketika kita tahu ya, goncangan angin badai dalam hidup membuat kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh. Apakah memang Tuhan begitu jauh? Ya. Kita tahu bacaan pada hari Minggu kemarin itu menegaskan dan memberi pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Jadi iman, harapan, dan cinta. Iman sudah ada, tinggal terus bertumbuh. Pengharapan ya harus kita miliki. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Tuhan sungguh dekat dan ada bersama dengan kita serta menuntun seluruh perjalanan hidup kita. Tuhan itu sungguh dekat, ya. Tuhan itu hanya sejauh doa. Tinggal kita berdoa, Tuhan itu kita akan dengarkan. Bagaimana orang yang bisa mendengar Tuhan dan melihat Tuhan itu, ya? Apa yang kita pelajari dari Elia dan Elisa, apa yang kita pelajari dari Samuel. Samuel bisa mendengar Tuhan itu karena dia suci hatinya. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia bisa melihat. Ya, pastilah. Ya, kata melihat dan mendengar itu satu paket. Ya. Bagaimana Elisa bisa melihat Elia terangkat ke surga? Ya, karena dia suci hatinya. Ya, bagaimana bisa Elia terangkat ke surga? Karena dia suci hatinya. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia bisa melihat Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kita belajar dari Ayub, ya. Bagaimana Ayub itu memiliki harapan yang kuat walaupun Ayub itu sudah ditinggalkan istri, anak-anaknya, hartanya, semuanya, bahkan kawannya dan juga kawan terdekatnya, ya. Ayub disuruh untuk mengutuki Tuhan, tetapi Ayub tetap berpasrah kepada Tuhan, ya. Jadi Ayub melukiskan dengan jelas gambaran tentang kisah kasih Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Jadi Ayub itu dimenangkan Tuhan karena dia mampu melampaui ujian iblis. Ya, ingat, sering banyak yang mengatakan ya, Tuhan yang menguji Ayub. Tidak, yang menguji Ayub itu adalah iblis. Iblis itu minta syarat kepada Tuhan. Bagaimana aku mau menguji Ayub hambamu yang taat itu kalau engkau selalu menjaganya siang dan malam? Jadi baca benar-benar ya. Jadi Tuhan Allah itu tidak pernah menguji umatnya. Yang menguji umat Allah itu adalah iblis, lawannya iblis, ya. Jadi ya, iblis ya menganggap manusia itu ya tidak taat sama sepertinya. Jadi iblis itu hampir menang. Tetapi Ayub itu dimenangkan Tuhan karena Ayub memiliki iman, harapan, dan kasih yang utama, yaitu Allah. Nah, itu yang paling penting. Jadi Ayub itu dimenangkan Allah karena Ayub menggunakan kemanusiaannya. Dia tidak mengandalkan ya kan kesuciannya, tetapi dia mengandalkan, menyandarkan diri kepada Allah. Bahkan kawan-kawan terdekatnya ya menyuruh dia untuk mengutuki Allah. Tetapi apa yang terjadi? Ayub tidak melakukannya. Badannya bau borok dan sebagainya, seperti kena tulah dan sebagainya. Tapi dia tetap setia. Ya, orang terdekatnya suruh bilang, udah tinggalkan saja Allah ini. Tetapi Ayub mengandalkan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah akan memberikan sukacita, ya kan, kesejahteraan, damai sejahtera. Dan itu luar biasa apa yang dialami oleh Ayub. Dalam kitabnya Ayub melukiskan dengan jelas gambaran tentang kasih Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Ya, gambaran tentang kasih Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Dikatakan dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, katanya, siapa yang telah membendung laut dengan pintu,
ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra. Iya. Kita ingat apa yang dilakukan oleh Musa ketika menyeberangkan bangsa Israel. Ya. Apa yang dilakukan Allah? Allah itu membendung laut itu sehingga mereka dapat menyeberang. Apakah itulah yang dirayakan pembebasan pasca orang Israel itu adalah pembebasan dari perbudakan Mesir? Ya. Dan luar biasa ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra. Ya, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ya. Ketika di padang pasir itu bangsa Israel itu panas, tetapi ya Allah menaungi dengan tiang awan. Ya, luar biasa. Kemudian dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ya. Jadi bagaimana ya bangsa Israel itu diselamatkan oleh Allah berkali-kali dalam kekelamannya, dalam kedosaannya, kekejiannya. Inilah kenyataan bahwa Allah sanggup melakukan apapun dalam kehidupan manusia di luar dari apa yang kita pikirkan atau kita rasakan. Jadi pikiran dan yang apa yang kita rasakan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi Allah sanggup melakukan apapun dalam kehidupan manusia di luar dari apa yang kita pikirkan atau kita rasakan.